Halo guys, balik lagi di Fulusologi tempatnya belajar cara cerdas ngatur fulus supaya nggak cuma numpang lewat doang. Lo pernah kepikiran nggak kenapa 90% orang gagal dapetin uang dari internet? Nggak karena medianya jelek tapi karena salah pilih metode. Nih, gue kasih bukti mutasi rekening yang baru mulai dari 1 juta rupiah pertama seringkali cuma capek-capek klik aplikasi game atau isi survei receh, hasilnya ya nggak seimbang sama waktu yang lo habiskan. Padahal data nggak bohong, ekonomi digital Indonesia tumbuh gila-gilaan setiap tahun, kesempatan buat cuan makin gede, tinggal gimana kita nangkep peluangnya dengan cara yang smart. Nah, buat lo yang jadi generasi sandwich, di mana bokap nyokap butuh perhatian dan lo juga harus siap buat anak-anak, uang 1 juta rupiah itu bukan buat pamer gaya hidup atau nongkrong di kafe, tapi sebagai peluru pertama buat nutup kebocoran cash flow keluarga. Ibarat perahu bocor yang selalu kebanjiran, lo harus segera tambal dengan income tambahan supaya nggak tenggelam. Nah, Fulusologi hadir buat bantu lo keluar dari rat race itu dengan strategi praktis yang gampang diikutin. Sekarang kita bongkar mitos dulu. Main game atau nonton iklan yang janjiin cuan itu jebakan purchase cost alias waktu lo dibuang percuma. Coba kita hitung kasar, lo buang 5 jam cuma buat dapetin 5.000 rupiah, bandingin dengan sistem yang bakal gua share bisa dapat 1 juta rupiah dalam 5 jam yang sama. Mantap kan? Jadi jangan semudah itu terhasut sama aplikasi abal-abal yang cuma kasih hasil receh, waktu lo itu aset paling berharga, jangan disia-siain. Gue paham banget banyak dari lu mikir, harus jago dulu nih skill tinggi biar bisa mulai cari duit online. Nah, di Fulusologi gue punya filosofi namanya tanpa skill dewa. Artinya, lu nggak perlu jago coding atau desain. Kita bakal manfaatin tools AI dan platform global yang udah siap dengan template siap pakai, jadi tugas lo cuma jadi operator yang pinter ngejalanin sistem, nggak harus bikin dari nol. Mental block itu bakal kita patahkan bareng-bareng. Di video ini gue bakal bagi jadi 3 pilar yang bisa lo praktikkan. Pilar pertama adalah fast cash alias microtasking, kedua smart cash yaitu digital asset, dan ketiga scalable cash lewat affiliate marketing. Dan yang paling penting, gak cuma cara dapat uangnya yang lo dapet, tapi juga cara ngelola uangnya supaya nggak langsung ngepul. Jadi stay tune sampai akhir ya, karena gue janjiin lo bakal dapat ilmu lumayan buat mulai jalan keluar dari tekanan finansial. Dan sebelum kita lanjut, gue mau ajak lo buat kasih komitmen kecil. Tulis aja di kolom komentar, saya siap jemput 1 juta pertama saya. Ini bukan cuma buat interaksi doang, tapi psikologis lo bakal lebih serius nonton video ini sampai kelar. Nanti di menit ke-15 bakal ada instruksi penting yang jadi penentu kesuksesan lo. Yuk, tunjukin komitmen lo sekarang juga. Oke, kita mulai dari pilar pertama yang bakal kasih kemenangan cepat buat lo, namanya high value microtasking alias kerja kecil hasil besar. Pernah dengar jadi penguji situs atau aplikasi untuk perusahaan global? Nah, ini dia rahasianya. Lo bakal dapat bayaran sekitar $10 atau kira-kira Rp150.000 per tes yang cuma butuh waktu 20 menit. Perusahaan gede berani bayar segitu karena feedback asli dari pengguna itu sangat berharga buat ngembangin produk mereka. Jadi lo bukan cuma ngikutin tugas seadanya, tapi lo jadi bagian dari perubahan nyata. Yang bikin metode ini pas banget buat yang tanpa skill dewa adalah lu cukup jadi mata orang awam aja. Bayangin perusahaan pengen tahu gimana sih orang biasa make aplikasinya, bukan expert IT. Jadi tugas lo simple, lo cuma harus jujur dan ngomong apa adanya saat pakai produk mereka. Intinya, lo dibayar cuma buat jadi diri sendiri yang jujur, gak perlu ngelawak atau sok pinter. Analoginya gampang, lo kayak mata segar yang nunjukin celah yang cuma bisa dilihat mata awam. Sekarang gue mau jelasin cara daftar dan lolos screening supaya lo rajin dapet tugas. Pastikan profil lo lengkap dan data demografis lo jujur, karena ini bikin perusahaan bisa nyari tester yang cocok. Trik penting lain, lo wajib pakai bahasa Inggris dasar waktu ngisi profil dan testing. Gak perlu pusing, lo bisa pakai tools penerjemah biar gampang. Pas lo berhasil lolos, peluang dapat proyek yang bayar lebih gede bakal terbuka lebar. Jadi seriusin bagian ini ya, karena ini modal awal yang sangat krusial.
Keberhasilan metode ini juga butuh manajemen waktu yang oke. Ini bukan sekedar duduk santai, tapi kerja aktif. Kalau lo serius mau nembus 1 juta rupiah pertama, biasanya butuh 7 sampai 10 tes sukses. Gue sarankan pasang notifikasi di HP supaya nggak ketinggalan project yang muncul mendadak, karena ini sistemnya first come first served. Lo harus siap rebut peluang dengan cepat supaya hasilnya maksimal. Biar makin semangat, gue kasih contoh nih. Ada temen gue, sebut aja Pak Roni, yang berhasil ngumpulin $70 Amerika Serikat atau lebih dari 1 juta rupiah dalam 2 minggu cuma dari tes user testing ini. Dia manfaatin waktu luangnya sepulang kerja buat ngerjakan tugas ini. Konsistensi dan kualitas feedbacknya itu kunci, bukan karena dia pinter banget, tapi karena rajin. Jadi bukan mimpi kok buat lo lakukan hal ini. Kalau lo ngerasa metode pertama ini masuk akal dan doable, jangan lupa pencet tombol like ya buat dukung video ini. Tapi jangan berlama-lama, santai dulu, karena microtasking ini memang cocok buat modal awal. Kalau lo pengen dapat uang yang terus ngucur meski lo lagi tidur, kita lanjut ke metode kedua, digital assets yang lebih smart dan keren. Yuk gaspol! Sekarang kita masuk ke pilar kedua yang bakal bikin lo jadi pebisnis digital cerdas dengan modal minim, namanya digital asset arbitrage. Era sekarang orang butuh banget aset visual kayak menu restoran, template konten sosmed, atau kartu nama digital yang praktis dan murah. Kebanyakan pelaku UMKM lebih milih beli template yang harganya Rp50.000 ketimbang bayar desainer jutaan rupiah. Nah, inilah celah pasar yang bisa lo manfaatin buat mulai jualan produk digital tanpa repot bikin dari nol. Gue bakal ajarin lo gimana cara mastering Canva for Business. Gak asal-asal pindah-pindah gambar aja, tapi bagaimana caranya cari elemen premium yang kece dan menggabungkan skema warna yang bikin hasil desain lo kelihatan profesional. Inti skill di sini bukan cuma kreasi tapi kurasi, jadi lo kayak kurator seni digital yang pinter milih elemen yang pas supaya produk digital lo laku keras di pasaran. Selain itu, ada 2 jalur yang bisa lo pilih buat jualan, yaitu marketplace lokal kayak Shopee Digital dan marketplace internasional seperti Creative Market. Keduanya punya kelebihan masing-masing. Kalau lokal, gampang komunikasi dan prosesnya cepat. Kalau internasional, kurs dolar yang menguntungkan bisa bikin profit lo lebih tinggi. Tapi buat pemula, gue sarankan mulai dari yang paling mudah diakses dulu supaya nggak terlalu ribet dan lo bisa cepat dapat feedback pasar. Mengenai strategi pricing dan bundling, lo jangan jual satu desain satuan cuma seharga Rp10.000. Mending bikin paket lengkap, misalnya paket 50 template konten UMKM seharga Rp150.000. Psikologi harga itu bikin pembeli merasa dapat untung gede karena beli paket, padahal lo cuma ngerjain sebagian kecil tambahan dari produk utama. Ini cara yang cerdas buat tingkatkan margin keuntungan. Biar lo gak kejebak ribet ngurus kirim produk, gua kasih tips supaya bisa otomatis. Lo bisa manfaatin Google Drive buat penyimpanan dan sistem auto send di marketplace supaya produk digital langsung terkirim ke pembeli tanpa lo harus repot. Ini awal banget buat bangun sistem kerja yang efisien dan gak bikin lo kelelahan. Jadi kerja cerdas, bukan kerja keras ya. Biar makin nyata, di layar akan gua tampilin side by side proses pembuatan desain yang cepat dan hasil akhirnya yang kelihatan keren banget. Dilengkapi animasi teks yang bilang modal nol untung 100%. Ini bukti bahwa dengan modal minim dan tools gratisan atau murah, lo bisa dapetin cuan yang lumayan dengan effort yang rasional. Udah siap jadi pebisnis digital? Sekarang kita masuk ke pilar ketiga yang paling seru, yaitu high intent affiliate marketing. Di sini lo nggak bakal jadi spammer yang nyebar link nggak karuan di kolom komentar artis yang ujung-ujungnya kena ban atau diabaikan orang. Gua ajarin lo konsep high intent, di mana lo fokus cari orang yang sebenarnya sudah niat beli, tapi cuma butuh sedikit dorongan terakhir. Ibaratnya jangan jadi sales keliling yang ngotot minta beli, tapi jadi papan petunjuk arah yang bikin orang tepat nyampe tujuan dengan gampang. Sekarang saatnya lo pilih niche yang solutif. Gue kasih bocoran produk dengan komisi besar tapi jarang dilirik. Misalnya, produk finansial yang legal kayak asuransi atau investasi, tools produktivitas yang bisa bikin kerjaan lebih cepat, dan peralatan buat konten kreator pemula.
Kunci utama adalah fokus pada produk yang benar-benar menyelesaikan masalah. Jadi bukan sekadar barang hobi yang jualnya susah. Dengan niche yang tepat, peluang cuan jangka panjang makin besar. Untuk dapetin traffic tanpa keluar duit buat iklan, lo bisa manfaatin strategi SEO organik yang simple tapi powerful. Misalnya, pakai TikTok Search atau Pinterest buat cari pertanyaan yang sering muncul seperti rekomendasi mic murah buat podcast. Di situ lo hadir dengan jawaban yang jujur dan kasih link affiliate lo secara natural. Cara ini bikin lo bisa dapat uang tanpa harus punya banyak follower, cukup dengan konten yang tepat sasaran. Dalam bikin review produk, jangan pernah lebay bilang semuanya bagus. Kejujuran itu modal utama buat bangun kredibilitas. Sebutkan juga satu kekurangan kecil dari produk yang lo review, supaya penonton merasa review lo objektif dan terpercaya. Kalau penonton percaya sama lo, mereka bakal dengan senang hati klik link dan bahkan repeat order. Jadi jangan tipu diri sendiri dengan tipu orang lain. Strategi yang gue sebut sistem tanam benih juga penting banget di sini. Setiap link yang lo sebar di artikel, video pendek, atau media sosial adalah benih yang bisa tumbuh dan menghasilkan uang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kemudian. Target realistisnya, sebar 5 konten berkualitas setiap hari selama 30 hari. Hasilnya, lo bakal mulai lihat hasil cuan yang konsisten dan bisa scale up kapanpun. Nah, gue pengen tahu dari 3 pilar yang udah gue jelasin, pilar mana sih yang menurut lo paling menantang buat dijalanin? Tulis jawaban lo di kolom komentar ya. Ini juga buat ngejaga engagement video biar algoritma YouTube makin sayang sama kita dan video ini makin banyak yang nonton. Keep semangat, kita masih lanjut ke bagian penting berikutnya. Sekarang gue mau masuk ke inti dari Fulusologi, yaitu gimana cara lo ngatur uang yang udah lo dapetin supaya bisa benar-benar bermanfaat, bukan cuma lewat doang. Ingat, uang 1 juta rupiah yang masuk itu bukan semuanya bisa langsung lo pakai buat belanja. Lo harus paham bedanya profit sama revenue. Ada biaya operasional yang mesti lo keluarin dulu, kayak kuota internet, listrik, dan kebutuhan lain. Di Fulusologi, kita diajarin jadi pebisnis cerdas, bukan cuma pekerja lepas yang nggak mikir ke depannya. Gue mau bagi formula alokasi uang hasil kerja lo yang udah terbukti efektif, yaitu 50% buat modal kerja, kayak upgrade tools atau software supaya hasilnya makin maksimal. 30% dimasukin ke tabungan darurat buat mulai bebas dari rat race. Sedangkan 20%-nya buat self-reward alias ganjaran kecil supaya lu nggak burnout dan tetap semangat jalanin prosesnya. Ini trik supaya mental lu tetap kuat sambil bangun finansial sehat. Selain itu, jangan lupa investasi leher ke atas alias upgrade skill dan pengetahuan. Sisihkan sebagian uang buat beli buku berisi ilmu bisnis atau ikutan kursus online yang ngebantu lu makin pinter. Gua suka ibaratin kayak lagi nyiapin kapak buat nebang pohon. Makin tajam kapaknya, makin cepat lo nebang pohonnya. Jadi, jangan pelit buat belajar, karena itu investasi yang paling nguntungin. Ini peringatan keras buat lo supaya nggak kena lifestyle creep atau godaan buat pamer dan beli barang konsumtif begitu dapat cuan. Banyak yang dapat 1 juta pertama, langsung kalap beli gadget atau baju mahal, ujung-ujungnya balik ke titik nol lagi. Gua bakal tunjukin grafik sederhana tentang bedanya aset sama liabilitas supaya lu paham makna sesungguhnya dari pengelolaan uang yang bertanggung jawab. Jangan lupa kalau sebagai generasi sandwich, uang 1 juta ini nggak cuma buat lo sendiri, tapi juga buat lindungi keluarga. Bayangin, ini langkah awal yang bikin lu bisa support orang tua atau adik-adik ketika ada kebutuhan mendadak. Makanya uang ini punya dimensi emosional yang kuat, gak cuma angka di rekening tapi wujud rasa tanggung jawab dan kasih sayang lo. Untuk lebih jelasnya, gue bakal tampilkan tabel simulasi perbandingan antara uang 1 juta yang dikelola dengan metode Fulusologi versus uang yang langsung habis dibelikan konsumsi biasa. Nanti lo bisa lihat proyeksi nilai uang itu dalam setahun ke depan dan pasti deh, efek AHA bakal langsung nyamber. Yuk mulai atur fulus lo dengan cara yang cerdas. Berikut narasi lanjutan sesuai permintaan Anda. Jika butuh revisi atau blog berikutnya, silakan beritahu.
Summary perjalanan kita hari ini Sobat Fulusologi, lo udah diajarin 3 pilar utama buat mulai keluar dari rat race dan dapetin uang dari internet dengan cara yang bener dan efisien. Pilar pertama microtasking buat dapet cuan cepat, kedua digital asset buat dapetin penghasilan pintar dari produk digital, dan ketiga affiliate marketing yang bisa bikin uang lo berlipat sampai pasif. Semua jalan ini ada di depan mata lo, tinggal pilihan mau melangkah atau cuma nonton doang. Yang paling berat sebenarnya bukan masalah teknis, tapi konsistensi. Gua paham, awal-awal pasti gampang bosan dan nyerah, makanya gua kasih strategi sederhana. Cukup luangkan 20 menit fokus per hari daripada 10 jam sekaligus seminggu sekali. Dengan cara ini, lu membangun kebiasaan yang kuat pelan-pelan tanpa burnout. Konsistensi kecil tapi rutin jauh lebih powerful daripada usaha berat tanpa pola. Lo juga harus siap mental sama kegagalan dan penolakan. Contohnya, tes pertama lo mungkin langsung ditolak dan desain pertama bisa aja nggak laku. Itu wajar dan bagian dari proses belajar dengan biaya yang murah karena modalnya cuma waktu, bukan puluhan juta rupiah. Jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran supaya lo makin tajam strategi dan cara kerja lo ke depannya. Mission dari Fulusologi itu bukan cuma supaya lo kaya raya, tapi lebih dari itu, supaya lo bisa bebas. Bebas dari rasa cemas tiap akhir bulan, bebas ambil keputusan tanpa tekanan finansial, dan paling penting, bebas kasih yang terbaik buat orang yang lo sayang. Kebebasan finansial ini adalah soul dari channel ini, dan gue bakal terus dampingi lu sampai tujuan. Kalau lo pengen lanjutin perjalanan ini, subscribe sekarang juga buat dapetin update tips dan strategi dari video berikutnya, termasuk cara menggandakan 1 juta jadi 10 juta. Jangan lupa juga ikutin sosial media Fulusologi buat update harian yang bakal bantu lu tetap semangat dan fokus. Ingat, perjalanan lu nggak sendirian, kita komunitas yang saling support. Dan sebelum gua tutup, gua pengen bilang uang itu bukan segalanya. Tapi kalau Fulus lo diatur dengan logika dan strategi yang tepat, hidup jadi lebih bermakna. Gue Bang Fulus, salam Fulusologi, mari keluar dari rat race sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya.